Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Sering terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada segala jenis kecelakaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik di jalan tol, jalan biasa atau di jalan yang tanjakan misalnya atau turunan begitu. Sampai menyebabkan korban kadang-kadang. Baik korban yang lukanya ringan atau korban yang lukanya berat atau nas'alullah al-afiyah wassalama sampai ada korban jiwa meninggal. Kadang yang meninggal yang satu mobil, kadang yang meninggal yang beda mobil gitu ya, beda kendaraan. Maka bagaimana hukumnya ini dalam Islam? Apa pertanggungjawaban yang menyebabkan luka atau wafatnya orang yang ditabrak ini? Di dalam fatwa Asy-Syahid Ibni Hafid, fatwa daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau punya kitab fatwa 2 jilid. Di Kitabul Jinayat halaman 256. Di situ beliau pernah ditanya tentang hal ini. Karena di zaman beliau sudah ada mobil ya. Makanya beliau bisa menjawab itu. Dan beliau mufti tarim di saat itu. Mufti tarim Hadramut Yaman. Beliau ditanya, ya, kalau misalnya mobil itu remnya blong. Tapi tanpa ada kesengajaan. Lain kalau ada kesengajaan ya. Misal nggak pernah diservis bertahun-tahun. Kampas remnya, olinya misalnya, spare partnya tidak pernah diservis, tidak pernah dicek, itu kan ada kesembronoan begitu ya, keteledoran begitu. Nah kalau ini bisa kalau ini dimasukkan ke dalam syibhil amd, menyerupai kesengajaan. Kenapa? Karena dia tahu ban yang sudah aus misalnya, sudah habis bannya. Kemudian mobil yang nggak pernah diservis yang seperti itu jelas membahayakan. Suatu saat dia bakal tahu, oh ini bakal nanti mogok pasti, ini bakal nanti remnya blong pasti misalnya. Dia tahu itu dan dia sengaja, sudah apa-apa, tawakal aja sama Allah misalnya. Maka ini berarti menyerupai kesengajaan ini. Dia jelas orang yang seperti ini kalau menimbulkan suatu mara bahaya, madharat, luka ringan kah, luka berat kah, atau korban jiwa kah, dia wajib tanggung jawab. Dan dia membayar diyat. Di dalam fikih ada namanya diyah, yaitu unta, dan perinciannya ada dalam kitab fikih. Kemudian dia juga wajib kafarah, nebus, untuk pelebur dosanya. Dia wajib apa? Dalam Al-Quran disebutkan fatahriru ruqabatim mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Cuman sekarang nggak ada perbudakan. Ke level yang kedua atau yang selanjutnya itu apa? Siyam, berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Ya kan ada unsur apa? Unsur menyerupai kesengajaan. Gitu ya, menyerupai apa? Kesengajaan. Baik. Nah, ini kalau enggak sengaja, enggak sembrono gitu ya, enggak sembrono. Artinya sudah normal semuanya, kok dilalah, subhanallah, remnya blong. Tahu ada apa masalah tiba-tiba begitu. Atau mobilnya karena mungkin ngerem dadak sampai munting, apa munting itu? Sampai balik mobilnya, muter sampean mobilnya misalnya. Sampai kena sepeda motor, keteplindes meninggal misalnya. Bagaimana ini? Beliau menjawab begini. Kalau tidak ada kesengajaan, contoh seperti di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mencontohkan begini, law athura mashin biqa'id aw na'im aw waqif bit-tariq li ghairi gharadin fasid. Seandainya terpleset orang lagi jalan ini tasa'at tariq, jalannya luas, kepleset, kesandung orang yang lagi duduk di depannya, kesandung, gludak, mati. Misalnya contoh ini dalam fikih. Atau ada orang tidur kesandung meninggal
kena geger otak terus meninggal misalnya. Bagaimana? Dikatakan oleh beliau, fa innahu la dhamana 'alal ma'tsur bih. Tidak wajib ganti. Karena apa? Tidak ada kesengajaan orang duduknya itu jadi duduk di situ jalannya masih luas. Orang tidur di situ jalannya masih apa? Luas gitu. Tidak ada kesengajaan. Maka enggak wajib dhaman, enggak wajib ganti, enggak wajib nanggung. Ya orang yang tidur kaget tuh, tiba-tiba sudah geger otak, sudah meninggal nih orang yang kesandung ini. Enggak tahu apa-apa dia tidur. Kan begitu. Ini enggak wajib. Ini contoh yang enggak wajib, enggak ada kesembronoan. Kemudian yang kedua, beliau mengkiaskan dengan kapal. Karena di dalam kitab fikih yang klasik itu menjelaskan contoh nahkoda yang nyetir kapal itu, nahkoda itu. Kalau misalnya kecelakaan sampai menimbulkan nabrak kapal, kapalnya tenggelam, mati semuanya misalnya. Ada yang meninggal gara-gara itu. Bagaimana? Dijelaskan. Masih sama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam bin Hajar. Beliau menjelaskan begini, fa in hasala minas sa'iq al-madhkur taqsir. Kalau dari sopirnya itu ada kesembronoan, ya seperti apa? Seperti misalnya remnya blong atau alat-alat spare part-nya nggak dicek, misalnya kayak tadi itu. Padahal sudah waktunya ganti, nggak diganti. Berarti kan ini ada kesembronoan, keteledoran. Domina ma hadatsa min dzalik. Wajib memboman, wajib ganti apa yang terjadi sebab dia teledor sama servis mobilnya ini. Ditaksiri sembrono dia. Tapi wa illam yahsul minhu taksir, tapi kalau nggak ada keteledoran dari si sopir ini yang nyopir mobil ini atau sepeda motor ini, maka fala dhamana, nggak wajib boman, ya, nggak wajib boman, gitu. Kalau kapal dicontohkan, ini kapal misalnya kapal yang memang atau mobil yang memang mampu di jalan itu. Ada mobil, misal contoh mobilnya ringan, jalan 160 di jalan tol, ini ngawur. Karena spekulasi itu, kena angin, kenceng jalan tolnya, ada angin kenceng, bisa mabur, kan begitu. Ini spekulasi, ini ngawur berarti. Sama kayak kapal dalam Tuhfah, dikiaskan, diilhakkan oleh beliau, Habib Muhammad bin Salim al-Hafidh dalam fatwanya. Beliau seorang mufti ya. Gitu, jadi ini contoh aja. Kemudian tsumma innad dhaman, terus gantinya ganti apa ini? Kalau misalnya sembrono, teledor, ganti apa ini? Haitsu qulna bihi, kalau memang dia wajib ganti, sembrono tadi ada kesembronoan. Fa innama huwa 'ala sa'iq nafsihi fil 'amdil mahd. Kalau memang sengaja ngawur, sangat-sangat teledor, berarti sopirnya harus ganti. Konsekuensi tadi yang saya sampaikan harus dilakukan. Kalau dalam Islam kalau sengaja murni amdil mahad, ya harus dihukum mati juga. Alhamdulillah. Kalau dalam hukum Islam. Tapi wa ala aqilatihi fil khata' wa syibil amad. Tapi kalau dimaafkan tadi, misalnya sama keluarga dimaafkan, bayar dia. Dan dia wajib bayar kafarah tadi, puasa 2 bulan berturut-turut karena nggak ada perbudakan sekarang. Nah, kalau dia kesalahan, murni kesalahan, dia nggak dikasih tahu sama yang punya mobil. Dia misalnya rental, nggak tahu. Dia pikirnya mobil rental itu pasti sudah siap tempur kan itu, siap di lapangan, di jalanan. Ternyata nggak seperti yang dia inginkan. Atau syibhil amad, menyerupai kesengajaan kan tadi itu teledor tadi itu, nggak servis, nggak itu misalnya yang punya. Dan jika tidak murni sengaja, jadi kan ada 3, murni sengaja, dia sendiri yang tanggung jawab. Kemudian ada yang murni kesalahan atau menyerupai kesengajaan. Ini berarti yang bayar, yang ganti, yang nanggung urunan pamannya, saudara lakinya, gitu. Urunan buat ganti ini, denda ini, dia dalam fikih buat orang ini 100 unta kalau dalam fikih. Ya, berapa jutanya wallahu a'lam. Dan pemilik mobilnya gimana? Wajib sesuatu enggak? Enggak wajib. Wala yalzamu malikas sayyarah, tidak wajib apa-apa orang yang punya mobil, tidak ikut apa-apa. Haitsu lam yakun sa'iqan syai', lam yalzam syai', enggak wajib sesuatu apapun. Sekiranya dia enggak jadi supir, kalau jadi supir dia berarti baru dibahas ini, begitu. Dan fatwa ini dikuatkan oleh mufti yang selanjutnya, Syekh Salim Bukair, mufti Tarim juga. Ini fatwa dikeluarkan tahun 1374 Hijriyah. Jadi kurang lebihnya penjelasan kecelakaan lalu lintas
seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami oleh musyahidin musyahidat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.